Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan tentang materi diagram alur dari Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan saya Kuliah Areta Endavana Mawarni, NIM 191011238. Perkenalkan, nama saya Farul Rozi, saya dari kelas IKSP 1. Saya Nela Agustina dari kelompok 8. Nama saya Eva Fernisa, NIM 181011237. Perkenalkan, nama saya RR Levana Bonadia Jardani dengan NIM 191011264. Perkenalkan, nama saya Farul Anwar dengan NIM 181011024. Oke, kita langsung ke materi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah salah satu dari 5 subsistem utama CBIS atau Computer Basic Information System yang memiliki tujuan untuk memenuhi berbagai informasi bagi para manajer atau subunit organisasi dalam perusahaan. Subunit dapat didasarkan pada area fungsional ataupun tingkatan manajemen. Semua sistem informasi fungsional dapat dipandang sebagai suatu sistem dari berbagai subsistem input, database, ataupun subsistem output. Setelah ini, kita akan belajar mengenai diagram alur sistem informasi manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai diagram alur sistem informasi manajemen. Sebelumnya, banyak sekali orang yang salah mengartikan mengenai sistem informasi. Sistem informasi merupakan penerapan dari teknologi informasi untuk penyelesaian di suatu perusahaan. Jadi, sistem informasi ini merupakan gabungan dari teknologi informasi, manajemen, dan juga bisnis. Nah, ini merupakan bagian dari diagram alur sistem informasi manajemen. Nah, di dalam unsur dari sistem ada 3, yaitu input, proses, dan output. Di sini ada lingkungan, dan di garis ini merupakan boundary, dan di dalam ini merupakan sistem. Boundary ini merupakan pembatas antara lingkungan dengan sistem. Lingkungan ini apa sih? Lingkungan ini merupakan sesuatu hal yang di luar sistem, contohnya kayak undang-undang ketenagakerjaan, pajak untuk pegawai, dan sebagainya, baik itu sosial maupun politik. Nah, di sini ada database. Database ini berisi data dari sistem informasi akuntansi dan juga lingkungan. Lalu isi dari database ini digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus serta model matematika yang mensimulasi beragam aspek operasi perusahaan. Setelah itu, output perangkat lunak digunakan oleh orang-orang dalam perusahaan yang bertanggung jawab memecahkan masalah perusahaan. Tidak seperti sistem informasi akuntansi atau SIA. Kenapa tidak seperti SIA? Karena di sistem informasi manajemen ini ia memiliki wewenang atau memiliki hak untuk memutuskan atau memiliki decision untuk penyelesaian suatu masalah di perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus, contohnya pada PT Kapuas Jaya Anugrah. Nah, untuk gambaran umum institusi PT KJA ini, PT KJA ini merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang konstruksi, khususnya dalam bidang perkebunan. Nah, perusahaan konstruksi ini kendati relatif baru dan didirikan pada tahun 2012. Namun, dukungan tenaga yang profesional, handal, dan berpengalaman dalam mengerjakan berbagai proyek, PT KJA bertekad akan memberikan mutu pelayanan yang prima dan dapat bersaing dengan perusahaan konstruksi lainnya. Adapun jasa konstruksi yang dapat ditangani oleh PT KJA sampai saat ini antara lain land clearing mekanik dengan menggunakan ekskavator, pembuatan lubang tanaman secara mekanik, penanaman kelapa sawit, pembuatan parit, peninggian dan pengerasan jalan primer dan sekunder, penyiapan pondasi untuk PKS, pembuatan gorong-gorong dan jembatan, pembangunan perumahan karyawan dan sebagainya. PT Kapuas Jaya Anugrah memiliki moto yaitu Mutu Prima Kita Jaya. Dengan mutu tersebut, maka PT KJA berkomitmen untuk memberikan mutu pekerjaan yang prima
kepada konsumen. Hal ini selain bertujuan menjaga citra perusahaan, guna mencapai maksud tersebut, perusahaan senantiasa menggunakan tenaga kerja profesional yang handal dan berpengalaman di bidangnya, memberikan pelatihan yang berkesinambungan, serta menyediakan alat-alat kerja yang berkualitas baik dan berkondisi prima. Untuk meraih hasil maksimal dan terus mengembangkan perusahaan, maka kami mengaplikasikan nilai-nilai tersebut seperti mutu, komitmen, kebersamaan, loyalitas, dan keseimbangan. Nah, pada PT KCA ini terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahap perancangan sistem, yang kedua diagram konteksi sistem, yang ketiga adalah perancangan arsitektur sistem. Kali ini saya akan membahas tentang perancangan sistem. Maka dalam melakukan penelitian dapat dimulai dengan melakukan studi literatur, kemudian menganalisa kebutuhan, selanjutnya mulai pengumpulan data awal, selanjutnya perancangan sistem, kemudian pembuatan perangkat lunak, dan pengujian dan evaluasi program. Jika hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka dapat melanjutkan penarikan kesimpulan. Jika tidak, maka dapat kembali melakukan analisa kebutuhan sampai sesuai dengan kebutuhan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perancangan arsitektur sistem. Oke, kita langsung ke materinya. Nah, sekarang kita udah masuk ke materinya ya teman-teman. Yang dimaksud dengan perancangan arsitektur sistem yaitu sistem yang dibangun berbasis web yang dapat kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam hal pengawasan dan akses informasi terhadap proyek yang sedang berjalan. Desain arsitektur sistem dapat dilihat pada gambar di samping ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu dari server. Server ini bertugas untuk merespon atau mengirimkan permintaan yang didapat dari klien. Nah, selanjutnya yaitu internet. Internet ini adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Untuk selanjutnya yaitu logistik. Aktivitas logistik ini berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan menyebarkan masukan atau menyebarkan produk jasa ke pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu direktur. Selanjutnya yaitu ada direktur. Direktur ini adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta atau lembaga pendidikan politeknik. Kepemimpinan lembaga perusahaan yang kemudian disebut instansi perseroan terbatas dipimpin oleh direktur. Dan selanjutnya yaitu ada akunting. Akunting ini adalah kegiatan proses yang sistematis dalam mengumpulkan data, menganalisa, dan melaporkan informasi tentang keuangan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari rantai nilai perancangan arsitektur sistem. Nah, untuk secara kesimpulan atau secara ringkasan pada bangunan sistem informasi manajemen PT Kapuas Jaya Anugrah, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem ini merupakan media untuk membantu kinerja karyawan PT Kapuas Jaya Anugrah dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, sistem ini lebih menghemat waktu dan biaya bagi pihak-pihak perusahaan karena pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih cepat.